Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Ramadhani, NIM 2018 Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban dari soal-soal ujian tengah semester untuk mata kuliah peralatan tegangan tinggi. Untuk soal pertama yaitu jelaskan tentang gambar di bawah ini beserta fungsinya. Gardu induk adalah suatu instalasi yang terdiri dari peralatan listrik yang berfungsi untuk mengubah tegangan listrik tegangan tinggi yang satu ke tegangan tinggi yang lainnya atau ke tegangan menengah. Dua pengukuran pengawasan koperasi serta pengaturan pengamanan sistem tenaga listrik. Nah, pada gambar ini merupakan suatu diagram garis dari satu gardu induk. Pada gambar ini terdapat beberapa komponen, diantaranya yaitu yang pertama CC yang berfungsi sebagai pembagi tegangan kapasitor, kemudian ada PT sebagai trafo tegangan, kemudian RT merupakan filter frekuensi tinggi, dan ES sebagai saklar penghunian, DS berfungsi sebagai saklar pemisah, CT adalah trafo arus, CB adalah sebagai pemutus daya muda, LA sebagai pelindung tegangan rendah, kemudian TD sebagai trafo daya guna, ada konduktor dan isolator. Untuk soal kedua yaitu jelaskan tentang gambar berikut dan bagaimana cara menentukan besaran konstruksi isolator yang digunakan. Isolator tipe rantai. Untuk cara menentukan isolasinya menggunakan rumus S sama dengan VPS tekanan medan elektrik yang terdapat pada isolasi suatu peralatan listrik berbanding lurus dengan tegangan kerja atau yang merupakan peralatan tersebut dan berbanding terbalik dengan jarak. Susunan elektroda atau es yang terbentuk dalam peralatan isolasi pada peralatan tegangan tinggi bekerja pada tegangan tinggi, maka isolasinya memikul tekanan medan elektrik yang tinggi sehingga konstruksinya harus dirancang agar mampu memikul tekanan medan elektrik. Tujuan dari perancangan konstruksi tersebut dengan memperbesar dimensi bahan isolasi dan tekanan medan selektifnya. Selanjutnya untuk soal nomor 3 yaitu berikan salah satu sistem pendingin peralatan tegangan tinggi dan sertakan cara kerjanya. Contoh pendingin peralatan tegangan tinggi adalah pipa holo konduktor pada gambar berikut. Pipa holo konduktor ini biasanya digunakan pada peralatan trafo dengan tor. Untuk cara kerjanya sendiri yaitu pada bagian dalam pipa dialiri air pendingin atau dengan dimasukkan kabel ke dalam suatu pipa yang dialiri air pendingin, dan pada trafo daya minyaknya isolasinya dibuat persegi bersirkulasi melalui radiator. Kemudian lanjut soal keempat yaitu jelaskan cara penyambungan konduktor tegangan tinggi. Penyambungan konduktor tegangan tinggi hanya dapat dilakukan dengan suatu peralatan yang disebut penyambung tegangan tinggi, yaitu suatu peralatan yang dirancang khusus untuk penyambungan antar konduktor pada peralatan tegangan tinggi. Selanjutnya untuk nomor 5, jelaskan fungsi pemutus daya pada gambar berikut.
Jika gangguan hubung singkat terjadi pada F yang menyebabkan arus hubung singkat mengalir ke titik F yang bersumber dari generator seandainya pemutus daya 2, 3, 4, dan 5 tidak ada, maka untuk mencegah kerusakan pada generator dan trafo pemutus daya 1 dan 6 harus membuka mata aliran daya ke beban terputus. Tetapi dengan adanya pemutus daya 2 dan 3, maka ketika terjadi gangguan titik F, kedua pemutus daya tersebut akan membuka, sedangkan pemutus daya 1 dan 6 tetap tertutup, sehingga aliran daya ke beban tetap dipertahankan. Dalam hal ini pemutus daya 2 dan 3 bereaksi melapolisir jaringan yang terganggu sehingga jaringan yang sehat tetap beroperasi. Selanjutnya untuk soal nomor 6, sebutkan komponen-komponen pada gambar di bawah ini dan jelaskan pula cara kerjanya. Untuk yang nomor 1 merupakan kontak tetap untuk bagian kedua, yaitu kontak berbasis. Bagian ke-6 merupakan tangki berisi minyak isolasi, dan bagian ke-7 merupakan penggerak mekanik. Dari ini merupakan pemutus cahaya minyak. Gimana pekerjaannya? Terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan bantuan isolator tembus atau berdasarkan bantuan medan magnet dan bantuan isolator tembus. Tegangan fasa dimasukkan dan dihubungkan dengan satu kontak yang diletakkan permanen. Kontak lainnya memiliki sifat dapat bergerak, menutup, atau membuka rangkaian listrik. Kontak yang bergerak dikendalikan oleh relay busur api yang timbul dipadamkan oleh tas minyak yang muncul bersamaan dengan busur api. Sedangkan dengan magnet ukuran, busur api dipanjangkan dan ditiup ke pelet isolasi. Tumbukan antara busur api dan pelet isolasi akan menyebabkan busur api patah dan menjadi dingin kemudian. Untuk soal nomor 7, yaitu jelaskan hubungan relay dengan pemutus daya berikut. Yang ditunjukkan pada gambar ini jawabannya yaitu misalkan hubung singkat terjadi pada fasa R, akibatnya arus di fasa R melonjak relatif besar. Arus yang besar ini melalui kumparan primer. Setuju, akibatnya arus yang mengalir di kumparan sekunder CT dan relay R juga semakin besar. Jika menutup kontak K, akibatnya arus mengalir pada kumparan pemutus ZC sehingga tungkai kumparan pemutus G tertarik ke atas. Akibatnya tungkai kontak bergerak TP tertarik ke kiri sehingga kontak bergerak KB menjauh dari kontak tetap KT. Dengan kata lain, kontak pemutus daya terbuka. Kemudian untuk soal nomor 8, yaitu jelaskan apa yang dimaksud ionisasi, deionisasi, dan emisi, serta bagaimana proses pembentukan dan pemadaman busur api. Jawabannya adalah ionisasi, yaitu terlepasnya elektron dari ikatan atom netral menjadi elektron bebas. Deionisasi, jika suatu elektron bebas bergabung dengan suatu ion positif akan dihasilkan suatu molekul netral. Emisi, yaitu peristiwa pelepasan elektron dari permukaan suatu logam menjadi elektron bebas di dalam gas. Selanjutnya untuk nomor 9, jelaskan cara kerja pemutus daya.
berikut dan berikan contoh penggunaannya. Pemutus daya udara, pemutus daya minyak, pemutus daya vakum, pemutus daya SF6. Untuk yang pertama, udara, pemutus daya udara. Saat busur api timbul, udara tekanan tinggi dihembuskan ke busur api, dipadamkan oleh hembusan udara tekanan tinggi itu dan juga menyingkirkan partikel-partikel bermuatan dari sela kontak. Udara ini juga berfungsi untuk mencegah restricting voltage kontak pemutus ditempatkan dalam isolator dan juga katup hembusan udara pada saklar PMT. Kapasitas kecil isolator ini merupakan salah satu kesatuan dengan PMT, tetapi untuk kapasitas besar tidak demikian halnya untuk pengguna. Contoh penggunaannya yaitu untuk pemutus daya udara digunakan pada arus tanpa harus sampai dengan kiloampere. Tentang pada rangkaian 10 kB untuk pemutus daya kedua yaitu pemutus daya minyak. Ketika kontak dipisahkan, busur api akan terjadi di dalam minyak sehingga minyak menguap dan menimbulkan gelembung gas yang menyelubung busur api. Panas yang ditimbulkan busur api menaikkan temperatur minyak sehingga minyak mengalami dekomposisi dan menghasilkan gas hidrogen. Gas hidrogen bersifat menghambat produksi ion sehingga membantu pemadaman busur api. Sementara itu minyak mendinginkan busur api dengan mengantarkan panas dan busur api ke tangki pemutus daya. Selanjutnya, pemutus daya vakum. Jika kontak dibuka, maka pada kontak yang berperan sebagai katoda terjadi emisi termal dan medan tinggi. Kedua jenis emisi ini memproduksi elektron bebas yang bergerak menuju anoda dan menimbulkan busur api. Dalam perjalanannya menuju anoda, elektron bebas ini tidak bertemu dengan molekul udara sehingga tidak terjadi ionisasi tumbukan. Kemudian pemutus daya SF6, gas SF6 akan menjadi dingin jika keluar dari tangki penyimpanan dan akan panas kembali jika pompa untuk pengisian ke dalam bagian atau ruang pemutus tenaga. Oleh karena itu, gas SF6 perlu diadakan pengaturan tekanan beberapa jam setelah pengisian. Pada saat gas SF6 pada suhu lingkungan adalah proses pemadam busur api pada SF6. Kemudian soal yang terakhir, carilah contoh penggunaan kabel tegangan tinggi 150 kV untuk kabel berisolasi dan kabel telanjang dan jelaskan berdasarkan datasheetnya. Yaitu pertama, kabel berisolasi yaitu jenisnya N2XYCY-K2Y. Berikut merupakan datasheetnya dari kabel N2XCY-K2Y. Untuk kabel telanjangnya yaitu jenis berkoper konduktor. Gimana datasheet dari jenis kabel telanjang ini atau berkoper konduktor itu terdapat pada kabel. Sekian presentasi atau pemaparan jawaban dari soal-soal ujian tengah semester untuk mata kuliah peralatan tegangan tinggi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.